Oke, sahabat Ruang Belajar Bersama, masih di channel edukasi Ruang Belajar Bersama atau RBB. Nah, di part ini, bagian ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengelola soal di dalam kelas maya. Tentunya kelanjutan episode atau part dari psikologi. Oke, nah teman-teman, ini sangat penting dimana nantinya di kelas maya yang kita buat, yang nantinya akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam psikologi ini menjadi lebih bermanfaat lagi dengan tugas ataupun soal-soal yang kita masukkan sebagai bank soal di dalam kelas maya kita ini. Nah, bagaimana cara membuatnya, cara memanfaatkan fitur-fiturnya? Oke, langsung saja kita buka browser kita. Di sini saya membuka Google Chrome. Oke, seperti biasa kita masuk di psikologi.com. Kemudian kita akan lanjutkan. Oke, kita login dengan akun psikologi kita. Oke, di sini saya akan langsung login, dan pastikan teman-teman yang sudah terdaftar atau sudah sign up di psikologi, teman-teman masuk saja di akun psikologinya masing-masing. Tapi teman-teman yang baru bergabung dan kemudian ingin mengikuti kelas psikologi ini, oke, teman-teman jangan lupa membuat akun dulu di psikologi ini. Oke, caranya silakan nonton, cek video tutorial saya di RBB ini terkait dengan psikologi di part 1, bagaimana caranya membuat akun di psikologi. Oke, nah teman-teman, di ini saya sudah masuk di akun psikologi. Kita ke kelas yang kita buat. Oke, kita masuk di course, dan saya akan masuk di kelas ini, lanjutan Hardiknas di bagian sini. Oke, tapi di kelas-kelas yang lain juga bisa. Di sini ada 3 kelas yang saya buat dan 1 kelas lanjutan dari Hardiknas kemarin. Tapi saya akan masuk di sini. Tapi pada dasarnya kita bisa masuk di semua kelas yang kita buat. Oke. Nah, psikologi ini menyediakan berbagai jenis bentuk soal. Di antaranya ada soal pilihan ganda, benar salah, menjodohkan atau mencocokkan, bahkan kita bisa mengurutkan jawaban yang benar gitu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, ini ada tiga folder yang sudah saya buat. Karena kita akan mengembangkan bank soal, saya akan buat 1 folder lagi. Sebenarnya bisa dibuat di sini, tapi ini khusus untuk tugas. Kita bisa buat di sini, tapi kalau misalnya teman-teman membutuhkan 1 folder lagi yang dikhususkan untuk soal-soalnya, maka kita buat lagi. Oke, kita add folder lagi, kemudian kita buatkan 1 buah folder khusus untuk soal. Oke, misalnya title-nya sini saya akan kasih bank soal. Oke, bank soal. Deskripsinya boleh diketik, boleh tidak. Misalnya kumpulan soal. Date-nya bisa kita berikan tenggang waktunya, kapan soal itu dikerjakan dan kapan soal itu selesai. Oke, teman-teman tinggal buatkan saja. Oke, kemudian kita create dan pastikan di sini publish. Kita create foldernya. Oke, maka akan muncul 1
folder lagi. Kita masuk di dalam foldernya, dan di dalam folder inilah nanti kita akan membuat bank soal kita. Kita akan mengembangkan bank soal di dalam foldernya sesuai dengan nama folder. Nah, kali ini kita akan membuat soal pilihan ganda. Kita akan mulai dari soal pilihan ganda. Nah, berikut kita bahas cara membuat soal dalam pilihan ganda. Oke, tahapannya kita sudah masuk di dalam bank soal ini. Kita klik di bagian sini add material, kemudian kita pilih add test quiz di sini. Oke, kita klik saja. Nanti akan ada form lagi yang akan muncul. Kita berikan nama formnya, misalnya kuis 1 misalnya. Kuis 1. Kita misalnya mulai tanggal sekarang misalnya tanggal 9 ya. Oke, misalnya berakhir di sini. Kategorinya kita masukkan kategori misalnya harusnya dibuatkan kategori tadi, atau kita buat create new kategori juga bisa di sini. Misalnya bank soal. Oke, bank soal, kemudian di periodnya sudah cocok, skalanya numerik, kemudian publish. Setelah itu kita tinggal create. Oke, maka akan masuk di tampilan seperti ini. Oke, kita tinggal add question di sini. Kita klik add question. Kemudian ini banyak sekali pilihan-pilihan soal, bisa true false atau benar salah, multiple choice, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Ini tipe-tipe soal yang bisa kita manfaatkan. Kita akan belajar yang pertama multiple choice, pilihan ganda. Kita pilih multiple choice dulu. Oke. Nanti form soalnya akan muncul. Nah, disinilah kita mengetikkan soal kita. Oke, contoh misalnya apa ya? Siapakah? Misalnya pertanyaannya seperti ini, tapi pada dasarnya ini bebas. Kita tinggal memasukkan soal pilihan ganda kita, kemudian choice-nya kita bisa masukkan di sini. Contoh misalnya Ramli Rahim. Oke. Kemudian Imros. Misalnya choice-nya yang terakhir misalnya Edi misalnya. Nah, di sini ada 4. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan choice-nya lagi, kita tinggal add lagi di sini. Kita add. Nah, maka akan muncul satu choice lagi. Berarti pilihan jawabannya ada 5. Kita tinggal isikan lagi misalnya Maisuri. Oke, misalnya Maisuri. Nah, setelah itu ini choice-nya sudah jadi. Soalnya ada di atas, choice-nya ada di sini. Ada 5 choice yang disediakan. Kita tinggal pilih jawaban yang benar. Misalnya saya, nama saya ya.
kebetulan saya instruktur untuk Hardiknas 2020 Kota Palopo kemarin. Nah, di sini ada pilihan lagi. Kita bisa random choice atau pilihannya, sehingga pada saat siswa mengerjakan nanti pilihan jawaban ini, choice-nya ini bisa dirandom untuk masing-masing siswa. Kita tinggal checklist, kemudian ini juga bisa di checklist atau timernya bisa. Kita masukkan timernya, limitnya kira-kira berapa lama kita akan memberikan waktu untuk pengerjaan satu soal gitu. Oke, tapi saran saya ini tidak usah kita berikan time-nya saja, karena waktu pengerjaan tadi sudah kita setting, dia akan dibuka jam berapa dan ditutup jam berapa sesuai dengan pengerjaan kita. Saya biasa pemasangan settingannya hanya ada di sini, random choice gitu. Langkah terakhir kita tinggal create question. Kita buat soalnya. Oke, maka satu nomor untuk multiple choice ini sudah masuk di sini. Nah, oke. Kita buat satu lagi untuk multiple choice, tapi dengan persamaan matematika. Contoh misalnya kita add question lagi, kita ambil multiple choice. Oke, kita buat pertanyaannya. Misalnya karena kita akan memanfaatkan fitur matematika, di bagian sini teman-teman bisa lihat insert content, kemudian kita ambil equation. Kalau untuk persamaan matematika teman-teman sabar saja, karena memang agak banyak yang dimanfaatkan. Misalnya kita akan memanfaatkan yang saya misalnya ambil yang ini. Oke, 1/2. Oke, kemudian kita ambil 1/2 ditambah, kita ambil lagi 1/2 ditambah 1/2 sajalah. Misalnya 1/2, kita tinggal klik di bagian sini. Tadi di bagian sini kita klik 1, kemudian kita arahkan kursornya ke bawah atau tanda panah bawah di keyboard. Kita tekan tanda panah bawah di keyboard saja untuk menurunkan kursornya, seperti itu. Kemudian kita masukkan nilainya 1/2 ditambah 1/2. Setelah itu tinggal klik terakhir lagi ya, sama dengan, kita ambil sama dengannya. Kita klik di sini, kita ambil sama dengan. Oke, titik. Kemudian kita klik insert. Oke, maka soalnya sudah masuk sebenarnya di sini. Kemudian di choice-nya kita tinggal masukkan choice-nya choice-nya misalnya berapa ya? 1 gitu. Misalnya choice yang kedua, misalnya hasilnya kita kasih pengeco hasilnya adalah 1/2. Teman-teman bisa manfaatkan kalau mau langsung misalnya menggunakan seperti ini 1/2, tapi saya rasa ini kurang menarik ya. Jadi kita buat manfaatkan equation lagi. Teman-teman arahkan kursornya di bagian sini, kita pilih use rich text editor. Oke, kemudian kita klik insert content lagi, kita ambil equation.
Oke, kemudian kita pilih persamaan matematikanya lagi. Saya manfaatkan yang ini. Teman-teman arahkan kursornya ke bagian atas per ini. Kemudian misalnya saya ketikkan 1, kemudian arahkan lagi, tekan keyboard tanda panah bawah, misalnya 1/4 gitu. Kita insert. Oke, setelah itu save change. Dia akan masuk di sini. Misalnya jawabannya 4, nanti teman-teman berkreasi saja. Jawabannya 6. Oke, kita random sama. Kita tinggal kita add lagi karena kita menggunakan multiple choice 5 pilihan. Soalnya 10. Setelah itu kita create question. Berarti ada yang salah ya. Di sini ada feedbacknya, you must have at least one correct answer. Kita belum memilih jawaban yang benar. Oke, kita klik di sini, kemudian kita ulangi lagi create question. Psikologi akan memberikan feedback sesuai dengan kesalahan atau kebenaran yang kita buat. Oke. Kalau teman-teman mau mengedit soalnya, kita klik saja di sini pengaturan, kemudian kita klik edit untuk masing-masing soal. Contoh misalnya soal nomor 2, saya akan edit. Sorry, ini saya tempatkan di belakang. Oke. Oke, itu untuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, sekarang kita akan menggunakan soal benar salah misalnya. Kita ke add question lagi, kita pilih true false. Oke, misalnya kita akan memanfaatkan fitur gambar, misalnya seperti ini. Misalnya, benarkah logo berikut adalah logo Ruang Belajar Bersama? Nah, kita masukkan logonya. Kita enter dulu. Kita manfaatkan insert content, kemudian kita masukkan image. Setelah itu teman-teman tinggal ambil filenya aja, attach file. Kita cari filenya. Saya simpan filenya di mana ya, misalnya ini. Oke, ini proses upload. Nah, logonya sudah masuk ini. Oke, kalau teman-teman mau ganti, klik logonya, kemudian ada bagian sini, atau mau hapus. Oke, true false di sini. Kalau untuk benar salah atau true false, di sini sudah keterangan. Ini pun bisa kita ganti. True misalnya benar.
dan false. Misalnya saya ganti salah. Oke, correct answer, kita berikan jawaban. Kalau ini benar adalah logo dari Ruang Belajar Bersama, logo channel saya, berarti kita required yang ini true. Oke, kita setelah itu tinggal create question saja. Oke, untuk pemanfaatan dari fitur add question ini semua, silakan teman-teman berkreasi saja, explore dalam pemanfaatan fitur-fitur yang ada di psikologi ini. Ini saya tidak akan bahas satu persatu, tapi tutorial kali ini hanya memberikan demonstrasi bagaimana membuat kuis atau memanfaatkan pengembangan bank soal di kelas yang kita ampuh gitu. Di sini ada 2 soal multiple choice dan 1 soal true false yang saya demokan. Untuk masing-masing bahagian di sini teman-teman berkreasi saja, explore lebih jauh lagi untuk pemanfaatan di kelas maya kita. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan menjadi bahan atau bekal untuk kita membuat kelas digital kita menjadi lebih baik nantinya. Oke, salam Ruang Belajar Bersama, salam sehat, dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, dan komen jika ada yang kurang jelas dari tutorial kali ini di video ini. Oke, terima kasih.